Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indragiri di channel yang membahas tentang trik praktis menulis dan menerbitkan buku. Nah, teman-teman yang berbahagia, kali ini saya akan berbagi dengan seorang penulis muda dari Jambi. Namanya adalah Nelia Alfarisi. Beliau itu gabung di AMK sekitar tahun 2018 ya, jadi belum lama. Kemudian sudah menerbitkan satu novel, judulnya itu Jodoh di Sepertiga Malam. Bagus ya judulnya. Kemudian ada juga buku antologi dengan teman-teman member AMK yang lain, judulnya Setulus Kasih Bunda. Nah, teman-teman, di kesempatan rubrik interview atau wawancara ini kita kulik lebih dalam dengan Nelia, member Akademi Menulis Kreatif Regional Jambi. Oke, Nelia, diberi kesempatan untuk wawancara dengan Nelia meskipun lewat jarak jauh ya. Pertama, Nelia, bisa diceritakan pengalaman ketika pertama kali bergabung dengan Akademi Menulis Kreatif atau AMK. Ini kita bisa diarahkan oleh Cikgu Apu. Jadi saya bersyukur sekali setelah saya menemukan brand dan passion saya ini, saya menulisnya itu lebih terarah, menulis itu karena sesuai dengan passion. Jadi saya merasa menulis itu bukan hanya sekedar menuangkan ide-ide, tapi saya menulis itu merasa bahagia karena itu sesuai dengan passion saya. Jadi itu ya Cikgu ya, awalnya gitu ya saya bisa menemukan brand saya sebagai penulis fiksi, yaitu khususnya novel. Nah, awalnya itu menulis novel itu tidak seseram yang dibayangkan gitu ya. Insya Allah jika kita sudah ada ilmunya. Jadi awalnya saya itu dimulai dengan menulis cerpen dulu, jadi tidak langsung loncat ke novel. Jadi saya menulis cerpen dulu. Di situ Cikgu Apu memberikan bagaimana cara menulis cerpen. Nah, dari menulis cerpen itulah dikembangkan akhirnya menjadi sebuah novel. Ya, pertanyaan kedua ya, Nelia. Terima kasih jawabannya. Yang kedua, Nelia, bagaimana ceritanya dulu tahun 2018 itu sekitar bulan Mei, Nelia bersama satu temennya, namanya Titin, kalau nggak salah ya Titin, cuman berdua bisa mengadakan workshop di Hotel Grand Jambi dan pesertanya itu lumayan banyak. Padahal cuma 2 orang panitianya. Bisa diceritakan apa motivasinya, bagaimana pengalamannya menghandle satu acara besar gitu ya. Ya, baiklah, untuk pertanyaan yang kedua mengenai motivasi kami dan pengalaman ketika mengadakan acara workshop kepenulisan di Jambi pada 2018 lalu, tepatnya bulan Mei itu. Benar seperti yang Cikgu katakan tadi, waktu itu panitianya hanya saya dan Kak Titin. Jadi kebetulan waktu itu kami berdua sudah tergabung sebagai member Akademi Menulis Kreatif. Jadi motivasi kami mengadakan acara workshop ini adalah untuk meningkatkan minat literasi khususnya teman-teman di Jambi. Mengenai pengalaman kami sebagai panitia acara yang waktu itu acaranya lumayan besar dengan peserta yang lumayan banyak, hanya 2 orang, itu sangat berkesan sekali ya Cikgu,
karena waktu itu Kak Titin sebagai ketua acara, jadi kami berdua menghandle acara itu dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, dimana waktu itu saya mendapat tugas untuk mengajak peserta datang ke acara workshop ini. Jadi berbagai cara saya coba lakukan, dari mulai ngiklan gitu ya di media sosial, kemudian saya mencoba menawari teman-teman dekat saya gitu ya, bahwa ini ada acara bagus loh untuk teman-teman ikuti. Nah, alhamdulillah karena dimudahkan juga oleh Allah, banyak peserta yang daftar dan mengikuti acara workshop yang kami adakan. Nah, kemudian selain daripada itu, intinya juga untuk tim itu adalah komunikasi. Jadi kami berdua Kak Titin waktu itu alhamdulillah komunikasinya lancar. Dengan komunikasi yang lancar itu juga memudahkan kami untuk menghandle acara besar ini, meskipun. Yang ketiga, Nelia, bisa diceritakan tidak, dulu kan Nelia itu pernah bercerita kalau awalnya itu pengen bisa menulis opini. Ternyata setelah ikut kelas branding for writer di Bright Training Center, itu juga mentornya Apu Indragiri, foundernya juga Apu Indragiri, ternyata Nelia berkeinginan untuk jadi novelis, dan ternyata Nelia bisa mewujudkan cita-cita atau impian Nelia itu. Bagaimana prosesnya? Apakah sulit? Bagaimana awal belajarnya? Misalnya dari apakah langsung nulis novel atau belajar cerpen dulu? Iya, Cikgu, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai saya awalnya adalah penulis opini, benar sekali. Jadi setelah saya bisa menulis berbekal ilmu kepenulisan yang Cikgu Apu berikan, saya mencoba menulis opini. Alhamdulillah dengan tulisan opini saya yang berhasil dimuat di beberapa media online. Nah, kemudian waktu itu ada pengumuman Cikgu Apu buka kelas branding. Nah, dari situ saya daftar gitu ya. Kemudian saya ikut belajar di sana. Nah, di kelas itulah kemudian kita diarahkan untuk menemukan brand sesuai dengan passion kita. Iya, baiklah, pesan saya untuk para penulis pemula atau khususnya generasi milenial, tetap semangat menebarkan kebaikan lewat lisan maupun lewat tulisan. Jangan lelah untuk terus berlatih, karena seseorang yang keren itu pasti diawali dulu dari pemula. Tidak ada seorang ahli itu langsung loncat menjadi seorang ahli tanpa diawali dari seorang pemula. Nah, teman-teman generasi milenial, semoga bisa memanfaatkan masa mudanya untuk memberikan kontribusi untuk peradaban Islam melalui tulisan, menghasilkan karya-karya yang nantinya karya-karya itu akan menjadi jejak kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang paling penting, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi teman-teman, yang dimana akan terus mengalir ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetap semangat, jangan menjadi generasi rebahan, jangan menjadi generasi alay. Jadilah generasi yang membawa perubahan di zaman now ini gitu ya. Jangan latah ikut-ikutan challenge yang unfaedah. Terima kasih kepada Nelia yang sudah mau berkenan diwawancarai untuk rubrik interview ini. Mudah-mudahan interview dengan Nelia Alfarisi, member Akademi Menulis Kreatif asal Jambi ini bisa memotivasi teman-teman untuk terus belajar, terus berlatih, terus berkarya, bahwa kita pun bisa menjadi seorang penulis yang hebat, yang bisa memberi warna untuk pembaca, menginspirasi, memotivasi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan share, juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.